ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان amma ba'd. Tema yang akan kita bahas pada pagi hari ini babur roja ma'al khauf, bab tentang berharap sekaligus takut. Ini nyambung dengan kajian bulan sebelumnya tentang pembahasan tidak akan masuk surga kecuali itu dengan rahmat Allah. Seseorang tidak akan masuk surga karena amalnya, tapi karena rahmat Allah. Dan rahmat Allah itu sungguh sangat luas, diberikan kepada siapapun yang meyakini la ilaha illallah, dan dengan sendirinya maka kita semua insya Allah pasti masuk surga. Tapi harapan besar itu jangan hanya harapan saja tanpa ada ketakutan. Harapan yang besar itu harus disertai dengan ketakutan. Karena kalau harap saja tanpa takut, ini bahaya. Nantinya jadi makar itu menipu diri sendiri. Karena merasa akan masuk surga, maka dia lupa dengan dosa-dosa yang kecil, termasuk mungkin yang besar. Padahal ayat-ayat, hadis-hadis tentang surga itu jangan dilihat sebelah mata, harus dilihat juga oleh mata yang satunya lagi, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang neraka. Maka dari itu harapan besar kita akan masuk surga itu disertai kehati-hatian, ketakutan. Jangan sampai ada amal-amal yang menjerumuskan kita ke neraka. Karena sebagaimana sudah menjadi prinsip dasar dalam Islam, prinsip dasar dalam ajaran akidah Islam, orang yang masuk neraka itu ada dua. Ada yang pertama yang kekal di neraka, ada juga yang tidak kekal di neraka. Yang tidak kekal di neraka nanti dia menyusul masuk surga. Yang kekal di neraka ya selamanya dia kekal di neraka. Tapi masalahnya, itu menyusul masuk surga itu tentu tidak semudah yang dibayangkan. Karena satu hari di neraka, di hadis tentang orang yang tidak bayar zakat, kata Nabi, satu harinya dihitung 500.000 tahun. Sapoe teu mayar zakat itu dihitung 500.000 tahun. Kalau zakatnya dihitungnya tahunan, aya satahun ya dia tidak bayar zakat, maka berarti kalikeun we 365 kali 500.000 tahun. Dan juga harus ingat sabda Nabi, narukum fid dunya juz'un min sab'ina naron yaumil qiyamah. Neraka di dunia itu hanya 1/70 dari panasnya neraka di akhirat. Maksud neraka, saya maksud api ya. Api di dunia itu yang paling panasnya, taruh sajalah standarnya 100 derajat Celcius misalnya, itu hanya 1/70 ya dari api yang ada di neraka nanti.
Atau kalau standarnya yang di Krakatau Steel itu kan 6000 derajat Celcius ya, untuk menghancurkan besi itu. Dibikin baja itu 6000 derajat Celcius kalikeun we 70 ya, sabaraha 420.000 derajat Celcius. 6.000 derajat Celcius wae besi nu teu leeh komo awak kurang. Dan itu dihitung satu harinya 500.000 tahun. Nah ini yang harus menjadikan kita rojanya disertai dengan khauf. Karena ancaman neraka itu bukan hanya untuk dosa besar, tapi juga untuk dosa-dosa yang kecil. Ya, oleh karena itu, maka di sini dituntut kehati-hatian. Atas duplikat panikan ini lepas jadi kabel. Ya, kita ulang. Jadi harapan yang besar untuk masuk surga itu harus disertai ketakutan akan masuk neraka. Kalau hanya harapan yang besar, ya, sementara takutnya tidak ada, maka ini tadi ya, jadinya makar, menipu diri sendiri. Dia optimis, ya ini kayak orang-orang Kristen, ya. Orang Kristen itu kan didoktrinnya begitu. Mereka pasti masuk surga. Kalaupun masuk neraka hanya sebentar saja. Karena orang Kristen itu kekasih Allah. Dan itu semua dibantah di Al-Quran. Wa qalatil yahud wan nasara nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda. Paling beberapa hari saja. Dan itu semuanya dibantah ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua juga, kalau terlalu besar khaufnya, takutnya, nanti jadinya putus asa. Putus asa, tidak punya harapan akan masuk ke surga. Jadinya dia akan menjadi orang yang tidak punya semangat untuk beramal sholih. Disinilah maka harus seimbang antara roja dan khauf. Jadi jangan terlalu besar roja yang nanti akan menipu diri sendiri, seenaknya saja beramal karena merasa pasti masuk surga. Juga jangan terlalu besar khauf karena nanti akan putus asa, stres, beramal seenaknya, skeptis karena pasti tidak akan masuk surga. Jadi lihatnya cuma hadis-hadis neraka. Wah, ini ngobrolin orang lain saja masuk neraka, ya. Suudon saja masuk neraka, wah susah. Nah, ya, harus disertai juga dengan roja. Allah itu rahmatnya luas, akan mengampuni orang-orang yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikutip ya dalil bagaimana yang tadi kita singgung, orang Yahudi, orang Kristen itu orang-orang yang terlalu optimis akan masuk surga. Kalaupun masuk neraka tidak lebih dari seminggu. Maka Allah kritik, laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Ya, masuk surga itu
Pahala dari Allah itu bukan menurut angan-anganmu yang kosong, bukan juga menurut angan-angan ahli kitab. Jadi ini awalnya sababun nuzulnya orang Kristen, orang Yahudi mengatakan kami itu kalau masuk surga, masuk neraka itu sebentar, cuma seminggu. Sesudah itu masuk surga. Kami semua pasti masuk surga. Orang Islam kan nyeri hati gitu kan. Ya nggak bisa lah. Kamu yang akan masuk surga, kamu masuk neraka karena kamu kafir, tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Jadi perdebatan. Ternyata ini dua-duanya Allah salahkan. Kalian umat Islam salah karena hanya berdasarkan angan-angan kosong. Ya, orang Kristen juga salah, orang Yahudi di Madinah juga salah karena hanya berangan-angan kosong. Kata Allah, "May ya'mal su'a yujza bih." Siapa saja yang mengerjakan kejahatan niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Atau bihi itu dengan siksa, ya. Wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Dia tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong selain dari Allah. Jadi meskipun dia orang Islam, kalau berdosa ya disiksa. Nggak mentang-mentang orang Islam kemudian pasti otomatis ke surga bebas dari neraka. Nah ini harus menjadikan kita tetap khauf, ya. Jadi kalau ada orang Islam yang terlalu tinggi rojanya, ini amani seperti ahli kitab tasabbun. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum, berarti bagian dari ahli kitab. Termasuk di ayat berikutnya surat Al-Hadid ayat 14. Di sini nanti menceritakan tentang orang Islam yang akan masuk surga, lalu diikuti oleh orang-orang munafik. Lalu kata orang Islam, "Ke belakang kamu, jangan ikut kami." Apa beda orang Islam dan orang munafik? Kalau orang Islam terang, tahu jalan ke surga. Kalau orang munafik gelap. Bayangkan Pak, kita datang ke satu daerah yang kita nggak pernah kenal daerah itu, tuluy poe, nggak tahu jalan, berditijak ke mana, bisi jurang, ya, pasti kelimpungan. Nah itu orang munafik. Jadi pas melihat sebelah sana ada terang, wah ikut. Ternyata orang beriman. Kata orang beriman, faltamisu nuro, sana kamu, jangan ikut cahaya kami. Lalu kemudian dibenteng, faduriba bainahum bisur lahu babatinu fi rahmah wa dhairu min qablil adab. Jadi itu terjadinya sebelum dibenteng, lalu kemudian dibenteng, dipisah. Jadi cahaya orang beriman tidak akan sampai ke orang munafik yang kegelapan. Nah, ini orang munafik kemudian menyeru, yunadunahum alam nakum ma'akum. Bukankah kami dahulu bersama dengan kamu? Kami kan sholat dengan kalian, kami kan saum ikut dengan kalian, kami juga kan ibadah haji, kami juga zakat, kami juga jihad perang. Maka dijawab oleh orang beriman, bala, benar. Walakinnakum fatantum anfusakum, tapi kamu telah mencelakakan dirimu sendiri. Wa tarabbastum, dan kamu menunggu-nunggu. Menunggu-nunggu di sini bisa dua maknanya. Berharap orang Islam kalah. Ya, ini orang munafik itu. Jadi ikut bersama kita tetapi mengharapkan kerugian kita. Bila menurang rugi itu atau ya, menurang untung gering. Itu orang munafik. Makanya kalau ada di antara kita yang punya sifat seperti itu, cepat obat. Ya, ngaripu maneh ningali tetangga kebeli imah deui geri. Nah, tetangga nunggu beli imana, dia yang sakitnya. Ya. Kalau lihat tetangga celaka, atau ya. Jadi kebahagiaan dan kesengsaranya tergantung orang lain, kan rugi orang begitu. Ini orang munafik. Atau watarobastum di sini yang disebutkan di dalam ayat-ayat lain, alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau mau sholat talangke, nunggu-nunggu orang lain sudah berangkat Jumatan ke dacan adat. Itu akhlak munafik. Ya.
Orang lain sudah berangkat sholat subuh angkewe cenada subuh sampai jam 6 juga masih subuh. Sholatnya kekurangan. Dalam semua hal, ya. Dan beramalnya ria itu kalau kelihatan. Di Bandung mah puasa, saumnya nanti kalau pulang ke lembur, ya udah mudik baru saum. Karena kelihatan oleh anak istrinya. Di Bandung mah are-are tidak saum. Atau mungkin kalau rumahnya di Bandung, ini saya curhat ya, tukang ngebor kan kemarin baru beres ngebor air. Kayak tetep para ruasa dilaporkan ke dunungan ada cenah Pak Ustaz. Rata-rata tukang ngebor mah tara puasa. Tapi kata adik saya ada cenah. Wah cenah itu 1-2 ya. Gitu. Eta teh kaimana mah puasa. Ngan pas di tempat kerja enggak saum. Di mana mah saum? Ya. Daerah ku anak pemajikan. Nah itu munafik itu. Ya. Dia beramalnya tidak ikhlas karena Allah, tapi formalitas. Mun katingali puasa, mun teu katingali teu puasa. Tuwa tarobastum. Wartabtum dan kalian ragu-ragu. Ragu-ragu di sini di dalam surat Al-Hujurat dijelaskan dalam jihad. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wajahadu bi amwalikum wa anfusikum. Itu ditujukan kepada orang-orang munafik. Amanna, kata Allah, lam tu'minu walakin qulu aslamna. Jangan ngaku-ngaku iman, lamun ngaku Islam pek teh. Kenapa? Karena baru dalam wujud fisik. Buktinya ketika dibawa jihad ragu. Diajak nih wakaf, mikir nage satahun batur geus nyumbang ya ngaulang nyumbang ulah. Bari nyumbang nage calek teh ya, tidak sebanding dengan kekayaan ini ragu. Ini ada yang harus dibantu, wah diskusi dengan istrinya lama. Padahal dar we kayak digantian deui sodako. Ini jadi dia bersama dan orang beriman tapi ada perbedaan karakter. Wa gharratkumul amani. Nah, ini yang jadi catatan kita. Kalian ditipu oleh angan-angan kosong. Apa yang maksud angan-angan kosong? Itu yang di atas. Saya kan sholat, saya kan zakat, saya saum, saya haji lagi, masih masuk surga. Nah, itu angan-angan kosong. Padahal dalam kenyataannya masih tarobastum, masih wartabtum. Hari Masjidil Haram jauh di Jugjug, hari Baitul Mukhlisin nesek nganjang oge. Ini masih banyak ragunya. Ongko haji, tapi diajak sodako menehesek. Kudu datangan ku Pak Ketua DKM tri datangan memual, datang nyumbang. Ini berarti masih amani, ya, berlandaskan angan-angan kosong. Hatta ja'alullah, sehingga datang ketetapan Allah, yaitu kematian. Wa gharrakum billail ghurur, kamu telah ditipu terhadap Allah oleh setan yang penipu. Ini kalau kita luaskan, orang-orang yang jadi pengusaha lalu dia nggak mau usahanya itu islami, hayang nate licik, dolim, riba, ya. Kenapa? Karena para pembisiknya wah rugi, masa nginjemkeun 100 juta tuh menang bunga. Para pembisik, masa ini dagang jujur ting masih maju gitu kan. Oh, dalam politik jangan bawa-bawa Islam. Kalau bawa-bawa Islam terus memakai Islam, politik mah politik itu al-ghurur. Ya, para pembisik, setan-setan. Kan setan itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Syayatinal insi wal jin. Ya. Minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas wa gharrakum billail ghurur. Harusnya mantap memperjuangkan Islam, ekonomi Islam, politik Islam, budaya Islam. Artis kan mikir 100 kali. Aduh, rek Islam itu bisa kehilangan job, ya.
bisi hirup jadi ribu. Nah itu wa gharrakum billahil ghurur. Ini hati-hati ya. Maka dari itu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 60-61 Allah menjelaskan orang yang soleh itu beramalnya masih ada takut. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Orang-orang memberikan apa yang telah mereka berikan seraya hati mereka takut. Sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhan mereka. Di bawah Aisyah bertanya, kenapa cenah ini orang yang ahli sedekah takut? Apakah karena mereka juga berdosa besar? Jadi dia sedekah tapi juga dia pencuri, dia juga pelacur. Jadi takutnya itu tergambar oleh Aisyah, berarti dia pelaku dosa besar. Harusnya kalau dia menyumbang optimis kan, ini semoga jadi catatan di surga, memberatkan timbangan amal. Kok ini takut? Maka Nabi SAW menjelaskan, takutnya takut tidak akan diterima. Dia nyumbang tentu harapan ke surga banyak. Kurang sholat teh harapan ke surga. Kita saum itu harapan surga, harapan sejahtera dunia dan akhirat. Bapak-bapak haji kan harapannya selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau bapak-bapak kita semua orang-orang yang yusari'una fil khairat, dijelaskan di ayat berikutnya, selalu berlomba-lomba dalam kebaikan, itu harus disertai takut. Takut saum kita tidak diterima, takut zakat kita tidak diterima. Nah, ketakutan itu akan semakin membangkitkan optimisme sekaligus kehati-hatian. Tok bayangkan nanya, lamun orang optimis, wah sodako 100 juta pasti ke surga, geus menang kapling di surga, cenah gitu. Memang kapling di surga murah 100 juta. Di kota masuknya mal ayahnya 100 juta. Miliaran. Perasaan 100 juta, wah geus menang kunci surga batuan 10-20 juta, saya 100 juta. Udah merasa tenang, enggak ada takut, beramal lah seenaknya bahagia. Tapi kalau saya 100 juta, mudah-mudahan ini diterima oleh Allah. Takut yang disumbangkannya itu tidak diterima oleh Allah. Nah, ketakutan itu membawa dia berhati-hati. Jangan sampai sedekah saya hancur gara-gara bil manni wal adha. Kan yang menghancurkan sedekah itu, menyebabkan sedekah tidak diterima bil manni wal adha. Man itu disebut-sebut. Kamu nyumbang berapa? 20 saya 100 juta. Nah, itu hancur. Ini masjid kalau dulu enggak saya menyumbang 100 juta dah mau beres. Itu menghancurkan karena dia tidak disertai takut. Wal adza, menyakiti yang diberi. Pak Haji, Pak Ketua DKM dulu kan saya nyumbang 100 juta. Oh, gitu baru nyarekan. Hati-hati. Ya, jadi wa qulubuhum wajilah. Salat juga sama. Apa yang menyebabkan salat tidak diterima? Riya. Semangat salat teh mun bulan Ramadan, karena semua orang juga pada ke masjid. Beres Ramadan, ada deui. Ini berarti salatnya kemungkinan besar tidak diterima. Naudzubillah. Apa penyebab saum tidak diterima? Billahwi warrafat, banyak lago dan rofat. Lago itu berbuat sia-sia. Kuduna bulan Ramadan teh loba ngaji, ieu mah ngadan loba mancing, majarkeun teh ngabuburit. Unggal sore teh mancing we lain murojaah Quran. Harusnya Ramadan itu banyak bersedekah, ini malah banyak belanja buat lebaran. Kumaha itu? Nabi itu kan semakin tinggi sedekah. Rofat, apa rofat? Kata-kata yang kotor, ya, yang porno termasuk yang kotor. Inilah kurangi hiburannya, karena di hiburan itu kan film, komedi, kalau terukur, ya.
musik, kira-kira ke Ramadannya teh lagu dangdut, ya, anu palalorno itu yang merusak saum. Jadi orang kalau yusari'una fil khairat itu dia bersar harapan juga disertai takut. Kemudian Anas bin Malik menjelaskan Nabi SAW pernah menjenguk seorang pemuda menjelang kematiannya, sakit yang gak lama kemudian meninggal. Dulu mungkin belum zaman rumah sakitnya, jadi duka kudu kumaha mungkin parah teh ya tinggal ditunggu saja paling ditalqin. Lalu Nabi bertanya, kaifa tajdu, apa yang kamu rasakan? Arjullah wa khafu dzunubi, saya berharap besar Allah menerima amalku dan aku takut dosa-dosaku tidak diampuni oleh Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi hadzal mautin illa a'tahu Allah ma yarju wa amanahu mimma yakhaf. Seseorang yang menjelang meninggalnya punya dua perasaan yang tadi, besar harapan kepada Allah, menerima amalnya dan takut seandainya ada amal yang tidak diterima, dosa yang belum diampuni. Kata Allah, kata Nabi, Allah pasti akan memberikan yang dia inginkan dan menjauhkan yang dia takutkan. Jadi syaratnya harus dua-duanya sekaligus. Nabi SAW. Kemudian kata Abu Usman Al-Jizi, min alamatis sa'adah an tuti'a wa takhafa an la tuqbala. Di antara ciri kebahagiaan itu adalah kamu taat dan takut tidak akan bukan tidak akan diampuni, tidak akan diterima. Salah ketik. Wa min alamatis syaqa, dan di antara ciri celaka antaksia, kamu berbuat maksiat, wa tarjua antanjua, dan berharap akan selamat. Bebejaan Pak pemancing didinya mah bari main, bari judi, mancingna pembayar tuh rame itu. Kenapa dia bilang begitu? Kon ya tuh salat oge ke asar hapus dosanya. Ya jelas dia maksiat tapi masih besar harapan pasti selamat. Itu pasti celaka orang begitu. Yang selamat itu kita taat, sholat, saum, zakat, sedekah, tapi ada perasaan takut tidak diterima. Nah itu harapannya dipenuhi, ketakutannya juga dipenuhi. Jadi kalau nepikeun ka aya takut, nanti amalnya, dosanya tidak akan diampuni. Harus ada takut. Kusieun oge diampuni dosa. Kemudian Imam Bukhari mengutip pernyataan Sufyan bin Uyainah. Kata beliau, ma fil Quran ayatun asyaddu alayya min. Tidak ada dalam Al-Quran ayat yang lebih berat bagiku daripada ayat ini, surat Al-Maidah. Lastum ala syai'in hatta tuqimut Taurata wal Injila wa ma unzila ilaikum min rabbikum. Ini ayat ditujukannya ke Yahudi Kristen. Ya ahlal kitab, lastum ala syai', kalian tuh enggak ada apa-apanya, belum ada dalam kebaikan, hatta tuqimut Taurata wal Injil, sehingga kalian menegakkan ajaran Taurat, Injil, wa ma unzila ilaikum min rabbikum, dan yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, maksudnya Quran. Ini Sufyan bin Uyainah berat. Kita itu belum dapat apa-apa selama kita belum menegakkan Al-Quran. Kalau Taurat Injilnya kan sudah teratas. Tinggal pertanyaannya, hari kita sudah menegakkan Al-Quran. Itu dimulai dari apakah kita sudah membaca Quran 30 juz? Sudah paham isinya? Itu banyak. Sudah mengkajinya atau minimal mempelajarinya, kan sekarang mah ada Quran terjemah, ada tafsir ringkas lumayan. Sudah pernah mempelajarinya 30 juz. Acan lastum ala syai', itu yang memberatkan Sufyan bin Uyainah. Apalagi mengamalkannya.
Mana mungkin kita bisa mengamalkan? Hari ngajinya itu bisa, mempelajarinya juga enggak. Ini yang harus membuat kita tahu. Tapi tadi jangan kemudian hilang harapan. Harapan besarnya tentu ada karena Allah Maha Rahman Maha Rahim. Maka dari itu di hadis yang terakhir Nabi SAW bersabda, Innallaha khalaqar rahmah. Allah telah menciptakan rahmat, kasih sayang. Yauma khalaqaha mi'ata rahmah. Kalau dihitung dipresentasikan itu ada 100%. Fa'amsaka indahu tis'an wa tis'ina rahmah. Allah tahan yang 99%-nya. Fa'amsaka wa arsala fi khalqi kullihim rahmatan wahidah. Nah, yang 1%-nya diturunkan ke bumi. Yang dalam riwayat lain saya tulis di footnote, dari 1% itu seekor hewan tunggangan pun mengangkat kakinya karena takut menginjak anak. Sabodo-bodona sato, ya, dia tidak akan membunuh yang jadi anak. Najan bodoh, najan penyakola. Hewan sebodoh-bodohnya hewan, dia tidak akan membunuh anaknya, mencelakakan anaknya, nijak lagi hati-hati bisi nijak anaknya. Itulah rahmat Allah yang diturunkan. Saya tanya bapak nyaah ke anak pak, atau ke bapak nyaah ke itu? Dah cenah lebih nyaah ke itu banyak dibanding ke anak. Aduh macam alam. Mungkin bapak memukul cucu bapak, ibu mungkin menyiksa cucu ibu. Atau lebih jauhnya, mungkin membakar cucu hidup-hidup. Di leau budak ceri ku aing sih di leau cenah gitu. Digodau mungkin mustahil. Itu bapak ibu seperti itu karena ada rahmat dari Allah. Yang 1% dibagi untuk semua makhluk. Manusia tahun 2020 ada 7 miliar. Mau dibuleutkeun we jeung satu nya 20 miliar. Kasih sayang kita ke anak kita itu 1 dari 20 miliar. Dari yang 99%-nya masih ada di akhirat. Itulah besarnya kasih sayang Allah kepada hambanya. Pertanyaannya, mungkinkah Allah membakar hambanya, memasukkan hambanya ke neraka? Mungkin tidak. Tidak. Makanya kata Nabi, semua umatku akan masuk surga kecuali yang gak mau. Itu yang maksud Allah, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Manehna teh yang sesat, Allah ge semua bisa ngahalang. Bongan saha yang ka neraka. Mustahil Allah memasukkan manusia ke neraka, mustahil. Sama seperti mustahil kita menjerumuskan anak. Najan budak jahat, sajahat-jahatna budak indung banyak awe cenah gitu kan. Ibu itu saya asup ka penjara oge di lomo. Allah lebih dari itu. 99% itu 1% dibagi rata. Jadi kasih sayang kita ke anak itu 1/20 miliar per 100. Umatan itu. Maka dari itu kata Nabi, falau ya'lamul kafir bikulli ladzi indallahi minar rahmah lam yai'as minal jannah. Seandainya orang kafir tahu semua rahmat yang ada di sisi Allah, ia pasti tidak akan putus asa dari surga. Kafir wae nu pasti ka neraka, mal putus asa ka surga, masa kita yang tidak kafir putus asa masuk surga? Optimis ke surga ke Allah. Walau ya'lamul mu'min bikulli ladzi indallahi minal adab, dan seandainya orang yang beriman mengetahui semua siksa yang ada di sisi Allah, lam ya'man minan nar, dia pasti tidak akan merasa aman dari neraka. Apa maksudnya? Dua-duanya harus ada.
harapan besar ke surga ada karena Allah Maha Rahman Maha Rahim, tapi juga harus hati-hati ya. Neraka itu mengintai. Inna jahannama kanat mirsada. Mirsada itu mengintai, lengah, tewah gitu kan mirsada. Malawu ya, jika copet, jika maling, kerawak gitu. Nah inilah yang dimaksud oleh pembahasan Imam Bukhari babur roja ma'al khauf. Maka marilah kita tumbuhkan al-roja, optimisme sekaligus rasa takut seimbang 50%. Sekian yang bisa saya bahas. Satu pertanyaan saja mungkin ya, karena sekarang al-Qur'an saya ada kelas. Mangga belakang. Itu niatnya niat global dari awal, dari sejak kecil. Kenapa kita sholat? Karena takut kepada Allah. Kalau kemudian kita sholatnya dan mungkin bapak talatalakun biniatnya, tapi dan talakun biniat kayak malawung usoli pada durinya dari tunangan lillahi ta'ala gitu. Amr jadi ucapin kayak malawung. Sesuatu yang sudah terbiasa itu pasti ada niatnya niat secara keseluruhan. Kenapa kita membiasakan sholat? Kenapa kita membiasakan sahur? Sok cobaan ke bapak itu sholat. Ada kan merasa dosa, itu berarti menunjukkan bahwa kita ketika sholat itu ada niatnya niat karena Allah. Cobian orang lain saum Ramadan bapak sadinten tong saum rumah perasaan pasti bergejolak. Itu menunjukkan bahwa kita saum itu dengan niat, cuma niatnya niat global ya, keseluruhan. Sekian mungkin Pak ya, mohon maaf saya mohon izin. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.